686 Tapi ayah mencintaimu. Mengabaikan kejadian tentang Fernandimu, sampai hari berikutnya yaitu sehari sebelum tahun baru, tidak ada hal istimewa yang terjadi. Pada pagi hari malam tahun baru, Amanda Mu bersama Joanna Mo menyiapkan makanannya. Amanda Mu menempatkan sayur yang disukai oleh Joanna Mo di keranjang, dia meletakkan sebuah bangku kecil di depan wastafel dan membiarkan dia mencuci sayurannya sendiri. Amanda Mu berdiri di depan wastafel untuk mencuci sayuran, mereka berdua terus mengobrol. Joanna Mo terlihat sedikit lebih pintar dari sebelumnya, tapi nada bicaranya sangat menggemaskan. Sambil berbicara, tiba-tiba Joanna Mo bertanya kepada Amanda Mu, kapan ayah akan datang? Apakah malam ini? Ketika berada di rumahnya, Ricky Mo selalu pulang kerja pada malam hari, ini membuat Joanna Mo mengingatnya, ayah suka muncul pada malam hari. Amanda Mu terdiam sejenak sebelum dia menjelaskan kepada Joanna Mo, tidak, dia tidak akan datang, dia sedang sibuk. Tapi barusan ibu mengatakan bahwa semua harus bersama di tahun baru kan? Mengapa ayah tidak datang? Mata Joanna Mo yang besar melihat ke arah Amanda Mu dan wajahnya terlihat bingung. Amanda Mu terdiam sejenak, bagaimana dia harus menjelaskan kepada Joanna Mo bahwa dia dan Ricky Mo tidak hidup bersama lagi. Karena ada suatu alasan maka aku dan ayah tidak akan hidup bersama lagi, aku dan dia bukan satu keluarga lagi. Amanda Mu berusaha menjelaskan kepada Joanna Mo dengan menggunakan kalimat yang sederhana. Kening Joanna Mo yang kecil terlihat mengerut, dia berpikir sejenak dan berkata, mengapa bukan satu keluarga, apakah dia bukan ayahku lagi? Amanda Mu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, tentu saja ayah dan kamu masih satu keluarga. Yang aku katakan tadi adalah bahwa aku dan dia bukan satu keluarga lagi. Joanna Mo mengangguk seperti mengerti tapi juga terlihat seperti tidak mengerti. Amanda Mu berpikir dia mengerti dan menerima penjelasannya ini. Tapi tidak lama kemudian, Joanna Mo tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Amanda Mu, tapi ayah mencintaimu. Apa? Amanda Mu tidak pernah berpikir bahwa Joanna Mo bisa mengatakan kata seperti ini. Di dalam TV, ayah selalu mencintai ibu. Amanda Mu baru teringat bahwa ada beberapa waktu yang lalu Joanna Mo suka menonton kartun buatan dalam negeri. Di dalam kartun sering muncul kalimat, ayah mencintai ibu. Amanda Mu masih belum tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini, Joanna Mo berkata lagi, apakah ayah tidak mencintaimu lagi? Sehingga kalian bukan satu keluarga lagi. Mulut Amanda Mu terbuka. Untuk sesaat dia tidak tahu harus mengatakan apa. Apa yang dikatakan Joanna Mo adalah benar. Dunia anak-anak masih polos, pemahaman masalah mereka hanya ada dua arah. Itu adalah benar dan salah, hitam dan putih. Benar, kamu. Suara bel pintu menghentikan kata-kata Amanda Mu. Mata Joanna Mo bersinar, dia melihat ke arah Amanda Mu sambil tersenyum lebar, ayah sudah datang. Setelah dia selesai mengatakannya, dia langsung berlari keluar dari dapur dan ingin pergi membuka pintunya. Joanna, pelan sedikit. Amanda Mu buru-buru mengikutinya, dia takut dia akan terjatuh karena berlari terlalu cepat. Joanna Mo berlari ke arah pintu dan berusaha keras menjinjitkan kakinya untuk bisa menyentuh gagang pintu dan memutarnya untuk membuka pintunya. Amanda Mu melihatnya di samping dan hatinya merasa sedikit tidak tega. Joanna Mo membuka pintunya dengan begitu bersemangat karena dia berpikir Ricky Mo yang datang. Tapi orang yang ada di luar sudah pasti bukan Ricky Mo. Amanda Mu tidak tega melihat Joanna Mo kecewa, tapi dia hanya bisa melihat Joanna Mo kecewa. Amanda Mu bisa dengan mudah memutar gagangnya, badan Joanna Mo yang kecil hampir bergantung di gagang pintu, dia butuh beberapa saat untuk membuka pintunya. Pintunya terbuka sedikit. Kaki Joanna Mo yang dijinjitkan menyentuh lantai, dia memiringkan kepalanya untuk melihat ke arah luar. Amanda Mu juga ingin tahu siapa yang datang, dia ingin maju untuk membantu Joanna Mo membuka pintunya. Tapi dia masih belum sempat ke depan dan melihat Joanna Mo tertegun sejenak di tempat, kemudian dia berteriak dengan gembira, ayah. Otak Amanda Mu menjadi kosong untuk beberapa waktu, itu Ricky Mo. Setelah Joanna Mo memanggil, ayah, dia membuka pintunya lebar-lebar dan langsung menyerbu ke arah pria itu untuk memeluk pahanya.
Amandamu melihat wajah tampan pria itu, otaknya langsung memikirkan banyak hal, tapi dia seolah-olah terlihat tidak memikirkan apa-apa sambil berdiri di tempat. Ricky Mo membungkuk untuk menggendong Joanna Mo, tangannya memegang Joanna Mo seperti sedang menimbang beratnya, kemudian dia mengaitkan bibirnya dan tersenyum sedikit, suaranya terdengar hangat, bertambah berat lagi. Joanna Mo berkata dengan serius sambil meraba wajah Ricky Mo, kamu sudah menjadi kurus. Kata-kata Joanna Mo sebenarnya juga merupakan kata-kata yang ingin dikatakan oleh Amandamu. Ricky Mo sudah ada pacar baru, dia seharusnya sangat bahagia, mengapa dia menjadi kurus? Dia terlihat lebih kurus dari sebelumnya. Pada awalnya Ricky Mo menunduk sambil berbicara kepada Joanna Mo, tapi pada saat ini dia tiba-tiba melihat ke arah Amandamu. Sebelum Ricky Mo melihat ke arahnya, Amandamu sudah menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan suasana hatinya. Dia berjalan mundur ke belakang, berdiri di samping pintu dan berkata, masuklah, di luar dingin. Di dalam rumah ada penghangat sehingga dia dan Joanna Mo tidak memakai baju yang tebal. Ricky Mo melihat Amandamu dalam-dalam, dia berjalan masuk sambil menggendong Joanna Mo. Amandamu berada di belakangnya dan menutup pintunya, kemudian dia mengikutinya. Setelah masuk ke dalam rumah, Joanna Mo bergerak turun dari badan Ricky Mo, aku sedang mencuci sayur. Dia berbicara sambil menarik Ricky Mo masuk ke dalam dapur dan terlihat ada sayuran di wastafel, ada bangku kecil di depannya. Dia sebelumnya pernah tinggal beberapa waktu di sini, dia sangat hafal dengan tempat ini. Sayur yang ibu cuci lebih banyak dariku, kamu bantu dia cuci. Joanna Mo menunjuk ke arah sayuran yang belum selesai dicuci oleh Amandamu. Begitu Amandamu masuk kebetulan dia mendengar kata-kata Joanna Mo, dia segera berjalan ke arah wastafel untuk menutup pandangan Ricky Mo, apakah kamu mau minum? Ya, Ricky Mo mengangguk. Baik, kamu keluarlah, aku akan menuangkan air untukmu. Kemudian Amandamu melihat ke arah Joanna Mo, aku akan keluar untuk menuangkan air untuk ayah, kamu hati-hati ya, jangan membuat bajumu basah. Joanna Mo mengangguk, iya. Amandamu keluar dari dapur terlebih dahulu. Dia berjalan ke depan jendela yang jaraknya jauh dari dapur, dia memastikan Joanna Mo tidak bisa melihat ke arahnya dan juga tidak bisa mendengar pembicaraannya dengan Ricky Mo, dia berhenti. Dia berbalik dan melihat ke arah Ricky Mo, nada bicaranya dingin, buat apa kamu datang ke sini? Untuk merayakan malam tahun baru. Ricky Mo berdiri di depannya, nada bicaranya terdengar tenang tapi membuat hati Amandamu merasa bingung. Bukankah kamu sudah ada janji? Pada saat ini seharusnya kamu merayakan malam tahun baru bersama Magisu, buat apa datang ke sini? Setelah mengatakannya, Amandamu merasa ingin menggigit lidahnya sendiri. Buat apa dia mengungkit Magisu? Apakah dia takut Ricky Mo tidak tahu bahwa dia mengikuti berita tentang dirinya? Dia sudah mempersiapkan diri Ricky Mo akan menertawakannya, tapi Ricky Mo tampak seolah-olah tidak mendengarnya. Dia langsung mengabaikan kata-kata yang ada di tengah tadi, aku baru membatalkan jadwalnya, datang untuk merayakan malam tahun baru bersama Joanna Mo. Dia langsung mengabaikan kata-kata tentang Magisu sehingga Amandamu merasa dia membantunya menghilangkan kecanggungannya. Meskipun dia tidak ingin Ricky Mo merayakan malam tahun baru di sini, tapi dia sudah datang dan Joanna Mo sangat senang, dia ingin merayakan malam tahun baru bersama Joanna Mo. 687 mencari alasan untuk pergi. Jika ini hari biasa, Amandamu bisa sembarangan mencari sebuah alasan untuk menyuruh Ricky Mo pergi. Tapi hari ini adalah malam tahun baru, setelah dia memikirkannya, dia tidak punya alasan untuk mengusir Ricky Mo. Joanna Mo adalah putrinya, dia bukan barang pribadi milik salah satu di antara mereka. Mereka putus karena mereka tidak saling mencintai lagi dan itu adalah masalah orang dewasa. Sedangkan Joanna Mo mau merayakan malam tahun baru bersama-sama, Amandamu tidak ingin dia kecewa. Setelah Amandamu memikirkannya, dia menekan suaranya untuk berbicara dengan Ricky Mo, setelah makan, cari alasan untuk pergi. Ricky Mo hanya menjawabnya dengan datar, malam tahun baru harus begadang. Malam tahun baru harus begadang? Apakah ini berarti dia akan berada di sini sampai jam 12 malam?
Amandamu menatap Ricky Mo dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Apa yang bisa dia katakan? Malam tahun baru memang harus begadang. Setelah dia memikirkannya, karena Joanna Mo masih kecil, dia pasti sudah tidur sebelum jam 12 malam. Setelah Joanna Mo tidur, maka dia bisa mengusir Ricky Mo pergi. Ketika berpikir seperti itu, suasana hati Amanda Mo menjadi lebih baik. Dia berbalik dan langsung pergi ke arah dapur. Karena bertambah satu orang, masakan yang akan dibuat Amanda Mo bertambah beberapa jenis lagi. Makan siang tidak perlu terlalu mewah, yang terpenting adalah makan malam. Karena Joanna Mo tidak melihat Ricky Mo selama beberapa hari maka dia sedikit menempel dengannya. Ricky Mo juga dengan sabar menemani Joanna Mo. Amanda Mo memotongkan buah dan menyediakan beberapa cemilan dan air untuk Joanna Mo. Ketika dia membawakan cemilan yang dia siapkan, dia melihat ayah anak itu sedang memainkan permainan puzzle. Ricky Mo bersandar di sofa dengan malas, dia terlihat sangat rileks. Salah satu tangannya diletakkan di bagian belakang sofa sedangkan Joanna Mo duduk di sampingnya sambil memegang tablet. Dia menyandarkan setengah badannya di badan Ricky Mo, sikapnya yang malas terlihat mirip Ricky Mo. Mata Ricky Mo melihat tablet yang ada di tangan Joanna Mo, meskipun hanya memainkan permainan bersama anak kecil, tapi ekspresinya tetap fokus dan serius. Ketika Joanna Mo menemukan kesulitan maka dia akan melihat ke arah Ricky Mo dan Ricky Mo akan mengulurkan tangannya untuk membantunya. Pada saat ini, mata Joanna Mo terlihat bersinar dan Ricky Mo langsung terlihat tersenyum. Mungkin karena Amanda Mo terlalu lama melihatnya maka Ricky Mo melihat ke arahnya. Dia terlalu tiba-tiba melihat ke arahnya, Amanda Mo masih belum menarik pandangannya sehingga mereka berdua saling bertatapan. Jantung Amanda Mo seperti terkejut dan segera berdetak kencang. Sebelum dia memalingkan pandangannya, Ricky Mo sudah menarik pandangannya terlebih dahulu. Hati Amanda Mo tiba-tiba merasa berat, dia menunduk, dia berbalik dan pergi setelah meletakkan makanannya. Dia mengambil ponsel dan duduk di kursi yang jaraknya lumayan jauh dari sofa, dia melihat ponselnya tanpa tujuan. Tidak peduli dia membuka halaman apa, semuanya adalah ucapan tahun baru. Amanda Mo melihatnya sebentar dan merasa bosan. Dia melihat ke arah sofa dan menemukan bahwa Ricky Mo sedang melihat ke arahnya. Kemudian, berbicara dengan suara yang pelan, dia tertidur. Ternyata itu karena Joanna Mo sudah tertidur. Amanda Mo bangun, berjalan ke arahnya dan melihat Joanna Mo tertidur di badan Ricky Mo. Tabletnya sudah diambil oleh Ricky Mo dan diletakkan di samping. Amanda Mo membungkuk untuk menggendong Joanna Mo, tapi Ricky Mo menghalanginya. Amanda Mo melihat Ricky Mo dengan bingung, apa yang kamu inginkan lagi? Ekspresi Ricky Mo tidak berubah, tidak ada emosi di matanya, aku yang akan menggendongnya ke kamar, kamu buka pintunya. Amanda Mo tertegun, dia menarik tangannya kemudian berdiri untuk membuka pintu kamar Joanna Mo. Setelah dia berjalan 2 langkah, dia melihat ke belakang dengan bingung. Ricky Mo baru menggendong Joanna Mo. Joanna Mo sudah hampir seberat 15 kg, ketika dia tertidur di luar, Amanda Mo sedikit kerepotan mengangkatnya. Tapi bagi Ricky Mo, berat Joanna Mo tidak ada apa-apanya, dia bisa dengan mudah mengangkatnya. Amanda Mo berada di depan dan membuka pintunya, Ricky Mo segera membawa Joanna Mo masuk ke dalam kamar. Dia meletakkan Joanna Mo di atas kamar tidur, Amanda Mo menghampirinya untuk memakaikan selimut untuk Joanna Mo. Mereka berdua tidak berbicara sampai mereka berdua berjalan keluar dari kamar Joanna Mo. Sejak Ricky Mo muncul dari pagi sampai sekarang, karena ada Joanna Mo maka Amanda Mo tidak merasa terlalu canggung. Tapi sekarang Joanna Mo sudah tidur, tidak tahu kapan dia akan bangun, apa yang harus dia lakukan bersama Ricky Mo di rumah ini. Setelah Amanda Mo keluar dari kamar, dia langsung masuk ke dalam kamarnya sendiri. Amanda Mo. Tidak peduli secepat apa jalannya juga tidak bisa menandingi kecepatan suara Ricky Mo. Dia mana bisa pura-pura tidak mendengarnya, dia menghentikan langkahnya tapi tidak melihat ke belakang, dia hanya bertanya, ada apa? Nada bicara Ricky Mo terdengar sedikit serius, Amanda Mo mengira dia ingin mengatakan sesuatu.
Akhirnya, setelah 2 detik, Ricky Mo hanya berkata, aku sudah lapar. Hari ini makan siangnya sedikit lebih pagi, tapi sekarang belum sampai jam 3 siang, apakah dia begitu cepat sudah lapar? Amanda Mu menoleh ke arahnya dengan kesal, Ricky Mo, apakah kamu menganggapku sebagai pembantumu? Aku tidak akan melahirkan anak bersama pembantu. Ricky Mo mengerutkan keningnya perlahan-lahan, wajahnya sangat serius, tapi Amanda Mu merasa dia sedikit berlebihan. Amanda Mu tidak tahu harus mengatakan apa, dia mengepalkan tangannya dan melepaskannya lagi, tunggu. Amanda Mu merasa terkejut, dia sebenarnya sangat bingung tadi, tapi begitu dia berbicara, dia malahan menyetujui membuatkan makanan untuk Ricky Mo. Dia tidak masak banyak siang tadi sehingga tidak ada sisanya lagi. Amanda Mu pada awalnya ingin membuat semangkuk mie yang isinya hanya sayuran untuk Ricky Mo karena dia merasa kesal. Tapi begitu dia sampai di dapur, dia mengeluarkan daging dari dapur seperti biasa dan membuatkan semangkok mie daging sapi untuk Ricky Mo. Amanda Mu melihat mie daging sapi yang selesai dia masak, tangannya memegang wastafel dan tidak tahu harus berbuat apa. Amanda Mu, apakah kamu tidak bisa lebih keras sedikit? Kalian sudah putus, Ricky Mo juga sudah punya pacar baru, mengapa kamu masih begitu peduli padanya? Pantas saja, orang mengatakan bahwa wanita suka membohongi dirinya sendiri. Amanda Mu menertawakan dirinya sendiri, dia menutup kembali tutup cabai yang sudah dibukanya. Anggap saja dia meninggalkan harga diri terakhir untuk dirinya sendiri, dia akan pura-pura lupa bahwa Ricky Mo suka makan makanan pedas. Amanda Mu menstabilkan hatinya dan membawakan mie daging sapi buatannya keluar. Ricky Mo sudah duduk di meja makan untuk menunggunya. Brooke, Amanda Mu meletakkan mie-nya di depan Ricky Mo, kuahnya ada yang tumpah. Ricky Mo mengambil sumpit untuk mengaduk mie yang ada di dalam mangkuk, dia bertanya dengan santai, apakah ada cabai? Di dapur, ambil sendiri. Setelah Amanda Mu berkata, dia berbalik dan berjalan ke arah kamarnya sendiri. Dia baru berjalan 2 langkah dan dia tiba-tiba teringat bahwa dia bertemu Novia Xiao di supermarket beberapa hari yang lalu. Novia Xiao menanyakan keberadaan Siska Mu kepadanya. Terakhir kali dia melihat Siska Mu di rumah yang ada di bawah tanah yang ada di negara M. Ricky Mo pasti tahu keberadaan Siska Mu. 688 bertengkar setiap kali ketemu. Amanda Mu menghentikan langkahnya, dia berbalik dan melihat ke arah Ricky Mo. Ricky Mo membelakanginya dan makan sendiri di meja makan. Meja makannya tidak besar tapi terlihat sedikit kesepian. Amanda Mu berdiri di tempat selama beberapa saat kemudian dia berjalan ke arah meja makan dan duduk di seberang Ricky Mo. Ricky Mo sepertinya tidak terpikir bahwa Amanda Mu akan tiba-tiba datang, wajahnya terlihat tertegun tapi 2 detik kemudian wajahnya terlihat dingin lagi. Aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Amanda Mu tidak ingin bertele-tele dengannya, hubungan mereka sudah seperti ini sekarang, mereka akan berantem setiap kali bertemu jadi dia tidak perlu berbasa-basi dengannya. Siska Mu ada di mana? Apakah dia masih hidup? Amanda Mu memperhatikan ekspresi Ricky Mo, dia ingin melihat ekspresi Ricky Mo untuk menebak apakah Siska Mu masih hidup atau tidak. Ricky Mo tidak mengatakan Siska Mu ada di mana, juga tidak mengatakan Siska Mu masih hidup atau tidak. Tetapi dia bertanya tajam kepada Amanda Mu, apakah keluargamu datang mencarimu? Amanda Mu merasa sedikit kaget, dia hanya menanyakan keadaan Siska Mu, Ricky Mo begitu cepat berpikir bahwa orang dari keluargamu datang mencarinya. Meskipun dia selalu tahu bahwa Ricky Mo sangat pintar, tapi dia tidak menyangka bahwa Ricky Mo akan sepeka ini. Lupakan saja jika kamu tidak ingin mengatakannya. Amanda Mu tidak berencana bertanya lebih lama kepada Ricky Mo lagi, karena mereka sekarang tidak ada hubungan apa-apa lagi. Ricky Mo tidak wajib dan tidak perlu menjawab pertanyaannya. Mungkin sudah mati, mungkin juga lebih mengerikan daripada mati. Ricky Mo melihat Amanda Mu dalam-dalam, dia memberikan jawaban yang ambigu. Apakah kata-kata ini ada bedanya dengan tidak mengatakan apa-apa? Amanda Mu mengatupkan bibirnya, menatap Ricky Mo tapi tidak mengatakan apa-apa. Ricky Mo juga tidak berbicara lagi, dia makan mie-nya dengan fokus. Dia segera menghabiskannya, yang membuat Amanda Mu kaget adalah,
begitu dia selesai makan, dia langsung membawa mangkuknya ke dapur dan menyalakan keran. Sampai tahap ini, Amanda Mu tidak percaya bahwa Ricky Mo bisa mencuci mangkuknya sendiri. Sampai ketika Ricky Mo membilas mangkuknya di bawah keran, Amanda Mu baru memastikan bahwa Ricky Mo benar-benar mencuci mangkuknya sendiri. Ini membuat Amanda Mu merasa sangat kaget. Ricky Mo segera selesai mencuci satu mangkuk dan sepasang sumpit. Dia berjalan keluar, ketika dia melihat Amanda Mu masih duduk di meja makan, dia berkata, karena di sini tidak ada pembantu maka aku harus melakukannya sendiri. Amanda Mu perlahan-lahan menyipitkan matanya sambil mendengus pelan. Dia tahu, Ricky Mo mengatakan ini karena sebelumnya dia mengatakan Ricky Mo menganggapnya sebagai pembantu. Amanda Mu tidak ingin mempedulikan Ricky Mo, tapi Ricky Mo sepertinya tiba-tiba bersemangat dan bertanya, mengapa kamu ingin tahu masalah sis kamu? Kamu bertanya untuk keluargamu atau karena kamu sendiri yang ingin mengetahuinya? Aku merasa penasaran, apakah tidak boleh? Amanda Mu mengangkat alisnya sambil memelototi Ricky Mo. Ricky Mo menatap Amanda Mu selama beberapa saat dan berkata, jika mereka benar-benar ingin mencari keberadaan sis kamu, kamu bisa memberitahu mereka bahwa sis kamu sekarang ada di dalam tanganku, suruh mereka datang mencariku. Ricky Mo menyuruh orang keluargamu datang mencarinya. Apakah dia menjadi bodoh karena makan mie? Ricky Mo tadi sudah mengatakan bahwa sis kamu mungkin sudah mati atau lebih menyedihkan daripada mati. Ini berarti, pada saat di negara M, Ricky Mo memang menyuruh orang menyiksa sis kamu tapi dia masih membiarkannya hidup. Jika kamu ingin orang keluargamu pergi mencarimu maka pergi katakan sendiri saja kepada mereka. Amanda Mu sekarang tidak paham apa yang sedang Ricky Mo pikirkan, dia juga tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Menurut Amanda Mu, Ricky Mo mengatakan hal yang membosankan. Ketika dia memikirkan bahwa dirinya saat ini sedang membicarakan omong kosong dengan Ricky Mo di sini, dia merasa dirinya lebih membosankan. Dia berdiri sambil mendorong kursinya dan kembali ke kamarnya. Ricky Mo masih berdiri di tempat, dia melihat ke arah kamar Amanda Mu, dia melihatnya untuk beberapa detik, setelah itu dia duduk di atas kursi yang diduduki Amanda Mu tadi. Dia melihat ke arah kamar itu, kemudian dia menunduk, tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Amanda Mu berada di dalam kamar tapi terus memperhatikan gerakan yang ada di luar, dia baru keluar setelah mendengar suara Joanna Mo di luar. Sewaktu Joanna Mo melihatnya, dia memanggilnya, Ibu. Joanna Mo baru bangun tidur dan terlihat kurang bersemangat, dia terlihat malas. Amanda Mu mengelus kepalanya dan membawanya pergi cuci muka di kamar mandi. Sekarang sudah sore, waktunya untuk menyiapkan makan malam. Amanda Mu menyuruh Joanna Mo bermain sendiri di ruang tamu, dia berbalik ke arah dapur. Hanya saja, dia baru menginjak dapur dan Ricky Mo sudah ada di belakangnya. Amanda Mu mengerutkan keningnya, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah ada yang bisa aku bantu? Ekspresi Ricky Mo terlihat datar, dia melihat Amanda Mu dengan serius dan terlihat seolah-olah benaran mau membantu Amanda Mu. Tidak perlu. Amanda Mu menjawabnya dengan dingin dan tidak melihatnya lagi. Ricky Mo berjalan ke sampingnya, satu tangannya diletakkan di meja, dia perlahan-lahan memiringkan kepadanya dan suara seraknya terdengar di telinganya, makan malam tahun baru adalah untuk semua orang, tentu saja aku harus ikut membantu, jika tidak maka seseorang akan berkata. Amanda Mu langsung berpaling untuk menghentikan perkataannya, kamu pergi cuci piringnya. Ricky Mo benar-benar sedang mencari masalah, dia bahkan membuat kata-katanya terdengar begitu luar biasa. Amanda Mu merasa Ricky Mo sengaja mencibirnya karena dia sebelumnya mengatakan bahwa dia bukan pembantunya. Ricky Mo memang orang perhitungan seperti itu. Tapi setelah Ricky Mo mendengar kata-katanya, dia tidak mengatakan apa-apa, dia ternyata benar-benar membantunya mencuci piring dengan patuh. Amanda Mu melihatnya terus sambil membumbui ikan, dia menemukan bahwa dia benar-benar sedang serius mencuci piring. Amanda Mu menghela napas panjang, dia merasa bahwa dia sudah terlalu banyak berpikir. Mungkin Ricky Mo datang makan di sini benar-benar karena Joanna Mo. Setelah itu, mereka berdua tidak banyak bicara lagi. Ketika Amanda Mu sedang memasak,
Ricky Mo berdiri di samping untuk memberikan piringnya. Ricky Mo akan mengambilkan barang yang diinginkan oleh Amanda Mu. Mereka berdua sangat kompak dan tidak membuat kesalahan sedikit pun. Mereka terlihat seperti pasangan suami istri pada umumnya. Pikiran ini hanya melintas sejenak di dalam pikiran Amanda Mu, tapi segera sirna. Sampai hari ini, tidak peduli berapa banyak yang dia pikirkan di dalam hati, tapi kenyataan telah menghancurkan semua pikiran itu. Makan malam tahun baru sangat mewah, meja penuh dengan makanan. Amanda Mu juga sangat bersemangat dan memfoto makanannya untuk dimasukkan ke dalam Weibo. Sebelumnya Emeline Kin pernah mengatakan kepadanya, supaya dia lebih aktif di Weibo untuk menarik jaraknya dengan para penggemarnya. Setelah The Lost City, milik Amanda Mu ditayangkan, dia menarik banyak penggemar dan juga haters. Dia disanjung juga dimarah. Begitu Amanda Mu mengirim Weibo-nya, sudah ada orang yang berkomentar. Identitas orang ini sangat biasa, dia bernama Ain Wan, komentarnya juga sangat sederhana, selamat malam tahun baru. Amanda Mu membalasnya, selamat malam tahun baru juga. Joanna Mo menusuk lengannya, ibu, jangan main ponsel sewaktu makan. Baik, tidak main ponsel. Ketika Amanda Mu meletakkan ponsel, tanpa sadar dia menoleh ke depan dan melihat Ricky Mo yang ada di depannya juga meletakkan ponselnya. 689 diam-diam memberinya. Mereka berdua saling bertatapan dan perlahan-lahan meletakkan ponselnya, kemudian menemani Joanna Mo makan. Mereka bertiga sudah lama tidak makan bersama. Dan di saat mereka makan bertiga, mereka bukan satu keluarga lagi. Joanna Mo terlihat sangat senang, sehingga suasana hati Amanda Mu juga menjadi bahagia, dia juga tidak terlalu kesal kepada Ricky Mo lagi. Mungkin karena suasana tahun baru maka Joanna Mo terlihat sangat senang malam ini. Sampai jam 11 malam, dia masih belum tertidur, dia jelas-jelas sudah sangat mengantuk tapi masih tidak tidur. Amanda Mu membujuknya untuk tidur tapi itu tidak berguna, pada akhirnya dia membawanya ke sofa dan tidak membiarkan dia bergerak. Tidak lama kemudian, Joanna Mo tertidur. Begitu Joanna Mo tertidur, Amanda Mu langsung melihat ke arah Ricky Mo dan mulai mengusirnya, kamu sudah boleh pergi. Wajah Ricky Mo terlihat agak suram, dia melihat pergelangan tangannya dan berkata dengan datar, masih belum lewat jam 12. Joanna Mo sudah tertidur, kamu tidak perlu berada di sini lagi. Amanda Mu berkata dengan dingin dan langsung menggendong Joanna Mo masuk ke kamar. Wajah Ricky Mo terlihat suram, dia melihat punggung Amanda Mu dan tidak berbicara. Amanda Mu membawa Joanna Mo ke atas tempat tidur, ketika dia keluar, dia menemukan bahwa Ricky Mo sudah tidak ada di sofa lagi. Apakah dia sudah pergi? Amanda Mu melihat ke dalam kamar dan menemukan bahwa Ricky Mo benar-benar sudah pergi, pada saat ini dia baru merasa lega sambil duduk di atas sofa. Beberapa saat kemudian, dia bangun dan menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri dan meletakkan di meja. Hatinya seperti agak kecewa tapi sepertinya juga bukan. Dia menemukan bahwa dia tidak terlalu sedih lagi seperti sewaktu dia baru putus dengan Ricky Mo. Tanpa sadar waktu terus berjalan, lonceng jam 12 berbunyi, di dalam ponsel Amanda Mu dipenuhi dengan pesan ucapan selamat tahun baru. Ada sebagian yang merupakan pesan grup yang sama sekali tidak mengenalnya. Amanda Mu mengucapkan selamat kepada Lucy Sen dan Emeline Kin kemudian orang-orang yang lumayan dia kenal. Setelah membalas semua pesan teks, dia berdiri di depan jendela sambil melihat lampu rumah orang-orang di luar, hatinya merasa kosong. Di dalam mobil yang berada di pintu masuk area tempat tinggal, lengan Ricky Mo diletakkan di jendela yang dibukanya. Tangannya menjepit rokok dan terlihat banyak abu rokok, dia bersandar di kursi dan terlihat sedikit melamun. Ketika ponselnya terus bergetar, dia hanya melihatnya sekilas. Ternyata sudah jam 12 lewat. Karena banyak pesan yang masuk, ponselnya juga terus bergetar, Ricky Mo tidak melihatnya dan melemparkannya ke samping. Dia menarik tangannya dan mengambil asbak rokok untuk mengetuk abu rokok yang ada di rokoknya. Kemudian, dia mengisapnya untuk terakhir kali, dia melempar puntung rokoknya dan pergi dengan mobilnya. Hari pertama tahun baru, salju turun di kota J.
Sewaktu Amanda Mu bangun di pagi hari, dia merasa sangat dingin. Dia mengambilkan jaket yang sangat tebal untuk Joanna Mo. Joanna Mo memang sedikit gendut, dia semakin terlihat gendut dan bulat ketika memakai baju setebal itu. Joanna Mo tidak mau memakai baju setebal itu, dia menggerakkan tangannya sambil berkata dengan cemberut, tidak bisa bergerak, aku sekarang terlihat seperti pinguin. Tidak, pinguin tidak selucu kamu. Amanda Mu memakaikan topi kepada Joanna Mo sambil mencubit pipinya. Ibu, aku tahu kamu berkata seperti itu karena kamu ingin aku memakai baju ini. Joanna Mo menggulung lengan bajunya dan tampangnya terlihat seperti dia mengetahui semuanya. Amanda Mu tertawa, tidak, aku mengatakan kata yang sebenarnya. Orang dewasa suka bohong. Joanna Mo menunduk, dia berkata dengan kesal, kemarin ayah mengatakan bahwa dia akan berada di sini hari ini, tapi aku tidak melihatnya ketika aku bangun. Gerakan Amanda Mu menarik resleting Joanna Mo berhenti, dia terdiam untuk beberapa saat. Pada saat ini, terdengar bunyi di luar. Amanda Mu tertegun, hatinya merasakan perasaan yang aneh, mungkin orang yang mengetuk pintu itu adalah Ricky Mo. Jika Ricky Mo mengatakan kepada Joanna Mo bahwa dia akan berada di rumahnya hari ini maka dia pasti akan melakukannya. Setelah Joanna Mo tahu Ricky Mo sudah pergi, dia tidak berpikir bahwa dia akan datang lagi, maka dia tidak berminat untuk pergi membuka pintunya, tangannya sedang memainkan resleting bajunya. Amanda Mo berdiri untuk membuka pintunya, ketika dia membuka pintunya dan melihat Ricky Mo ada di luar, dia tidak sekaget kemarin. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya melihat Ricky Mo sekilas kemudian dia berbalik dan berjalan masuk ke dalam. Joanna, ayah sudah datang. Joanna Mo melihat ke belakang dan langsung melihat Ricky Mo. Dia kaget sambil melototkan matanya, dia berlari kecil dan tersenyum kepada Ricky Mo, kenapa kamu datang lagi? Bukankah kamu menyuruhku untuk datang? Ricky Mo mengerutkan keningnya, dia memberikan sebuah kotak hadiah kepada Joanna Mo, selamat tahun baru. Hadiah. Mata Joanna Mo terlihat bersinar, terima kasih ayah. Setelah dia selesai mengatakannya, dia memeluk kotak hadiahnya untuk pergi membukanya, dia seperti teringat sesuatu, dia berbalik dan melihat ke arah Ricky Mo, punya ibu mana? Hadiah ibu adalah hadiah yang sangat misterius, aku harus memberikannya diam-diam. Ketika Ricky Mo berkata, ekspresinya terlihat alami dan serius. Amanda Mu tertawa di dalam hati, setelah Ricky Mo putus dengannya, dia bahkan sudah bisa menghibur anak-anak. Joanna Mo berpikir itu adalah benar, dia membawa kotak hadiah itu ke kamarnya, aku masuk ke kamar dulu, kamu berikan hadiah misteriusmu kepada ibu. Joanna Mo bahkan tahu memberikan waktu pada Ricky Mo dan Amanda Mu, Joanna Mo benar-benar berusaha keras. Setelah Joanna Mo pergi, senyum di wajah Amanda Mu menghilang, dia melipatkan kedua tangannya sambil melihat Ricky Mo, buat apa kamu datang lagi? Joanna Mo ingin aku datang, kebetulan aku ada waktu maka tentu saja aku akan datang. Ricky Mo duduk di atas sofa dengan santai seperti sedang berada di rumahnya sendiri. Amanda Mu merasa Ricky Mo sengaja melakukannya. Jika dia mengatakan sejak awal bahwa dia ada waktu, dia juga bisa membawa Joanna Mo untuk merayakan tahun baru di rumahnya. Tapi dia datang ke rumahnya selama 2 hari ini membuat dia merasa Ricky Mo sengaja melakukannya. Apa gunanya dia melakukan ini? Amanda Mu tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Ricky Mo, tapi dia tidak bisa menghalanginya untuk datang ke rumahnya, juga tidak bisa mengusirnya, dia hanya bisa membiarkan Ricky Mo melakukan apa yang dia inginkan. Selama 3 hari berturut-turut, Ricky Mo datang tepat waktu ke rumah Amanda Mu. Dan setiap kali alasannya adalah karena Joanna Mo. Akhirnya, mulai dari tahun baru hari ketiga, Ricky Mo tidak datang lagi. Setelah selesai makan siang, sewaktu Amanda Mu sedang memainkan ponselnya, dia melihat berita Ricky Mo menghadiri sebuah acara. Ternyata dia sedang pergi menghadiri acara maka dia tidak datang. Amanda Mu khawatir Ricky Mo akan datang lagi maka dia membawa Joanna Mo keluar pada sore harinya. Tahun baru hari ketiga, masih terasa suasana tahun baru yang kental. Amanda Mu membawa Joanna Mo pergi jalan-jalan sepanjang sore, dia makan malam di luar. Demi menghindari masalah, dia membawa Joanna Mo makan di Jade Imperial.
Ketika dia pergi ke Jade Imperial, dia tidak sengaja bertemu James Gu. James Gu sudah sangat ingin menikah dan punya anak, dia sangat senang ketika melihat Joanna Mo. Dia berkata sambil tersenyum, Joanna datang makan ya. 690 Nenek. Joanna Mo memiringkan kepalanya sambil melihat James Gu beberapa saat sebelum dia memanggilnya, Paman Gu. Ya, hati James Gu sudah hampir meleleh karena dipanggil oleh Joanna Mo, kamu pesan makanan yang kamu ingin makan sepuasmu ya, Paman masih ada sedikit urusan, aku akan datang bermain denganmu nanti. Setelah dia selesai mengatakannya, dia mengangkat telapak tangannya untuk melakukan tos dengan Joanna Mo. Joanna Mo memberinya muka sambil mengangkat tangan kecilnya, dia menepuk telapak tangan James Gu, tangannya yang kecil tidak lebih besar dari setengah telapak tangan James Gu. Amanda Mu berdiri di samping sambil melihat gerakan Joanna Mo dan James Gu. Joanna Mo akhir-akhirnya ini semakin ceria, dia juga sudah banyak bicara, ini merupakan hal yang baik. Setelah James Gu selesai menggoda Joanna Mo, dia berdiri sambil melihat ke arah Amanda Mu, Amanda, aku minta orang bawa kamu ke ruangan yang bagus. Tidak perlu, aku duduk di depan saja, kamu aturkan sebuah tempat yang dekat dengan jendela saja. Lokasi Jade Imperial sangat bagus dan pemandangan di dekat jendela sangat cantik. Selain itu, dia dan Joanna Mo makan di luar, jika duduk di dalam ruangan terus, ini terasa membosankan. Baiklah, James Gu menganggukkan kepalanya. Selama tahun baru, sangat banyak orang yang datang makan di restoran, apalagi tempat seperti Jade Imperial yang pada hari biasa saja penuh. James Gu mencari manajer restoran, dia menemani Amanda Mu dan Joanna Mu duduk sebentar, setelah sudah ada tempat kosong, dia langsung membawa mereka ke sana. Terima kasih. Amanda Mu berterima kasih kepada James Gu. Kamu tidak perlu sungkan denganku. James Gu menghela napas perlahan-lahan, dia melihat Joanna Mo dan berkata dengan pelan kepada Amanda Mu, meskipun sekarang kamu sudah tidak bersama dengan Ricky Mo lagi, tapi kita masih teman, katakan saja jika ada sesuatu. Dulu James Gu bersikap sopan kepada Amanda Mu memang ada hubungannya dengan Ricky Mo. Tapi mereka sudah lama kenal, James Gu benar-benar menganggap Amanda Mu sebagai teman sekarang. Meskipun Amanda Mu bukan istri Ricky Mo, bukan teman baik Lucy Sen, dia tetap akan memperlakukan Amanda Mu dengan baik. Bagi James Gu ini adalah moral seorang manusia. Amanda Mu mengangguk, baik. James Gu tersenyum, dia menoleh ke arah Joanna Mo sambil tersenyum lebar, Joanna, berikan paman sebuah ciuman. Joanna Mo mengedipkan matanya dan berkata dengan serius, ibu bilang, tidak boleh sembarangan mencium pria, meskipun kamu ganteng tapi tetap tidak bisa. Hahaha, James Gu merasa terhibur oleh Joanna Mo, dia tertawa, baiklah, tidak cium lagi, aku pergi dulu. Amanda Mu melihat James Gu pergi jauh sebelum melihat ke arah Joanna Mo, apakah kamu merasa paman Gu ganteng? Dia tahu terkadang Joanna Mo akan melihat penampilan orang, ketika dia melihat Lucy Sen, dia langsung memanggilnya bibi cantik. Joanna Mo mengatupkan bibirnya, dia mengerutkan kening sambil memikirkannya. Kemudian dia mengangguk dengan penuh kepastian, ganteng. Tapi dia segera menambahkan, tapi tidak seganteng ayah. Apakah Joanna Mo merasa ayah sangat ganteng? Sebenarnya Amanda Mu tidak pernah bertanya padanya, bagaimana Ricky Mo di matanya. Ayah ganteng, ayah paling ganteng. Joanna Mo tertawa, dia tidak lupa menambahkan lagi, ibu juga yang paling cantik. Mulutnya sangat manis, tidak tahu dia belajar dari siapa. Amanda Mu tertawa, dia mengambil menu dan mulai memesan makanannya. Ketika menunggu makanannya disajikan, Joanna Mo melihat pemandangan yang ada di luar jendela, dia melihat keluar sambil bertanya kepada Amanda Mu mereka sedang berada di mana. Amanda Mu menjawab semua pertanyaannya dengan sabar. Tapi kemunculan seseorang menghancurkan suasana yang hangat ini. Amanda. Setelah Amanda Mu mendengar suara ini, dia langsung mengerutkan keningnya. Ketika dia menoleh, dia melihat Novia Xiao yang sedang mengenakan mantel berwarna biru di depannya. Ekspresi wajah Amanda Mu langsung menjadi suram, dia hanya melihat Novia Xiao sekilas, dan langsung menarik Joanna Mo ke sampingnya. Ketika Joanna Mo mendengar Novia Xiao memanggilnya,
Amanda, dia merasa penasaran sambil melihat ke arah Novia Xiao. Mata Novia Xiao jatuh pada Joanna Mo, gadis kecil yang ada di depannya sangat cantik dan sekali lihat bisa ketahuan bahwa dia bukan anak orang biasa. Dia langsung teringat pada saat dia bertemu Amanda Mu di supermarket sebelum tahun baru. Amanda Mu juga membawa gadis kecil ini. Novia Xiao pada waktu itu merasa gadis kecil ini sangat familiar. Setelah melihatnya dari dekat, dia langsung mengerti mengapa dia merasa familiar dengan gadis kecil ini. Karena gadis kecil ini terlihat sangat mirip dengan Ricky Mo. Meskipun Ricky Mo seorang pria, tapi wajahnya sangat cantik, itu adalah ketampanan yang sangat langka. Joanna Mo adalah seorang gadis, alisnya mirip dengan Ricky Mo, terutama matanya. Setelah Novia Xiao menemukan bahwa mungkin saja gadis kecil ini adalah Ricky Mo, dia kaget sambil melototkan matanya, dia adalah. Jika Nyonya Mu tidak ada urusan, tolong segera pergi, jangan mengganggu kami makan. Amanda Mu takut membuat Joanna Mo kaget, dia sudah berusaha menekan suaranya. Kata-kata Novia Xiao dihentikan oleh Amanda Mu, dia tidak marah, tetapi dia malah mulai bertanya lebih lanjut, Amanda, apakah dia benar-benar putri orang itu? Joanna Mo sangat peka, dia bisa merasakan ada yang aneh antara Amanda Mu dan Novia Xiao. Dia menarik baju Amanda Mu sambil melihat Novia Xiao dengan penuh waspada. Amanda Mu merasakan gerakan Joanna Mo, wajahnya menjadi dingin. Dia segera memanggil pelayan yang lewat, halo, bisakah kamu membawa nyonya ini pergi? Aku tidak kenal dengannya, dia menggangguku makan di sini. Sebelum James Gu pergi, dia memerintahkan secara khusus, supaya mereka melayani Amanda Mu dan Joanna Mo dengan baik. Tentu saja pelayan tidak berani tidak melakukan permintaannya. Dia segera memiringkan badannya, sambil melakukan gerakan mempersilakan, Nyonya, tolong kamu pergi dari sini sekarang, jangan mengganggu tamu lain. Ekspresi Novia Xiao berubah, tapi dia segera sadar, dia pura-pura marah sambil berkata kepada Amanda Mu, Amanda, kamu jangan bikin onar lagi, ini hanya akan membuat malu. Setelah dia selesai berkata, dia berbalik sambil berkata kepada pelayan, maaf, sebenarnya, dia adalah putriku, dia sedang marah denganku, ini adalah urusan keluargaku, kamu tidak perlu mengurusnya. Pelayan melihat Novia Xiao kemudian melihat Amanda Mu lagi, dia merasa bingung untuk beberapa saat. Joanna Mo merasa bingung, tapi dia mendengar kata, sebenarnya dia adalah putriku. Di dalam kartun, ibunya ibu adalah nenek. Joanna Mo melihat Novia Xiao penuh penasaran, dia mencoba memanggilnya, nenek. Panggilan, nenek, ini membuat perhatian Amanda Mu dan Novia Xiao tertuju padanya. Amanda Mu merasa dirinya sangat ceroboh, beberapa hari lagi, Joanna Mo sudah genap berusia 4 tahun, anak-anak mulai mengingat sesuatu pada usia 3 tahun, dia sekarang sudah mengerti banyak hal. Joanna Mo tahu tentang sebutan keluarga yang sederhana. Namun, Amanda Mu tidak ingin Joanna Mo tahu tentang keluargamu yang sangat kacau itu. Setelah Novia Xiao mendengar kata-kata, nenek, wajahnya terlihat bahagia, dia lebih percaya diri untuk berbicara kepada pelayan, apakah kamu sudah mendengarnya, dia memanggilku nenek. Amanda Mu tidak ingin membuat suasananya jadi kacau, dia juga tidak ingin menyulitkan pelayannya dan dia berkata kepada pelayan, maaf sudah merepotkanmu, kamu pergi dulu. Pelayan mengangguk dan pergi. Selanjutnya bab 691 bagaimanapun dia adalah anak yang aku besarkan.